Ini merupakan podcast perdana Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah. Hari ini kita kehadiran sosok wanita yang cantik, rupawan, dan kemungkinan bijaksana sih. Siapa lagi dia kalau bukan Mbak Ketua Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah, Mbak Sinta Sari Dewi Nabita Puluh. Apa kabar, Mbak? Kabar baik, puji Tuhan. Oke, bagaimana nih, Mbak setelah terpilih dan menjadi anggota Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah? Sebelumnya menjawab, aku rasa aku pernah diri dulu nih ya. Oh iya, silakan. Iya benar, karena mungkin baru ini ketemu secara live ataupun secara tidak langsung pada masyarakat bahwa saya merupakan atau hasil dari pleno pimpinan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah telah dipercayakan sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah. Nama saya Sinta Sari Dewi Nabita Puluh. Dulunya saya bekerja sebagai staf Bawaslu Kota Sibolga. Dulu memang pernah nih, kita kan dulu pernah satu tim nih ya kan, sebagai staf di Panwaslu. Dulu Panwaslu ya, bener ya? Iya, Panwaslu yang diketuai kemarin Bang Jonas. Iya, dulu saya sempat staf PP nih. Dari kemarin staf SDM, bener ya? Betul. Iya, betul. Jadi kita kalau produk yang sama ya, cuma ketika sudah pada masanya kita berpisah daerah. Iya, benar. Saya bertahan di Tapanuli, Mbaknya ke Sibolga. Betul sekali, saya kebetulan dipercayakan di Sibolga. Iya. Bagaimana nih ketika sudah terpilih menjadi anggota Bawaslu, terus dipercaya sebagai Ketua Bawaslu nih? Dan saya dengar-dengar ternyata sebagai Ketua Bawaslu termuda, Bawaslu Kabupaten Kota termuda se-Sumatera Utara. Gimana nih, Mbak? Kalau termuda sih ya kan, sebenarnya saya sih kurang tahu juga nih termuda. Cuma sepertinya sih memang iya ya. Gimana? Saya rasa sebenarnya sih biasa aja. Kenapa? Karena selama ini kan saya sudah bersama Bawaslu, walaupun itu dalam konteksnya saya sebagai staf, namun secara secara instansinya sebenarnya saya sudah paham apa tugas-tugas dari Bawaslu itu. Apalagi kita sebagai staf kan sudah pelaksana teknis dari segala sesuatu hal yang menyangkut dengan pengawasan pemilu. Begitu. Tapi kan berbeda nih, kemarin staf, sekarang ini yang bertugas membuat sebuah keputusan. Iya. Kalau kemarin kita kan yang merancang draftnya nih, Mbak, terus mengambil keputusan pimpinan. Sekarang sudah berubah nih posisinya jadi pengambil keputusan. Gimana nih kira-kira? Sebenarnya pertama sih agak gugup nih, karena kan baru saja terjun sebagai pimpinan, walaupun punya pengalaman yang cukup panjang sekitar beberapa tahun sebagai staf, namun sudah ditempatkan pada posisi pengambil keputusan. Nah, dalam hal ini kan kebetulan kita kan punya Bu Setiawati nih, yang kebetulan adalah pimpinan yang lama ataupun yang masih bertahan untuk Bawaslu. Kemarin kan ibu itu bertahan dimulai tahun 2018 ya? Dari 2017, Mbak. Dari 2017 ya, dari Panwaslu ya? Maksud saya dari Bawaslunya, Bawaslu 2018 sampai 2023. Nah, saya juga banyak belajar dari Bu Setiawati, bagaimana kira-kira dalam proses kita sebagai pimpinan itu seperti apa. Saya lebih banyak belajar dari Bu Setiawati. Oke. Baru ini, kan sekarang dari staf menjadi pimpinan nih, Mbak. Terus kan pasti ada dinamikanya juga nih. Yang aku pengen tahu tuh, kenapa sih Mbak pengen jatuhin pilihannya di pengawas, walaupun ibaratnya memang Mbak udah punya pengalaman yang mumpuni nih, sekian hampir 8 tahun lebih di pengawas. Kenapa nggak coba sebagai di KPU gitu kan? Kenapa harus pengawas? Kan pengawas ini berat, Mbak. Nggak semua orang sanggup seperti Dilan. Nah, walaupun nggak sanggup seperti Dilan, namun kan saya kan secara ininya kan sudah mempunyai pengalaman, yang artinya ada ilmu yang saya bawa walaupun saya sebagai staf, tapi secara teknis kan saya sudah tahu apa tugas dari pengawas itu. Nah, kalau kita misalnya sebenarnya sih bukannya dikatakan gak ada niat ke KPU, namun kita lebih ke memfokuskan diri kita ataupun lebih ke basic kita ini apa nih. Nah, kalau kita mendaftarnya ke KPU, misalnya kita harus mulai lagi dari awal, gimana dengan teknisnya, bagaimana dengan pekerjaan KPU, walaupun sebagian besar memang hampir bersamaan, karena kita kan sebagai Bawaslu ataupun pengawas pemilu kan mengawasi kinerja dari untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. Nah, kenapa dia harus Bawaslu? Panggilan hati, panggilan jiwa, itu pasti. Karena iya benar.
harus panggilan hati dulu. Kalau kita nggak siap atau kita memang setengah-setengah hati, apa yang kita ada di sini kan begitu. Iya. Kemudian kan Mbak sebagai ketua nih, ketua juga merangkap sebagai koordinator divisi SDM nih. Iya. Gimana sih rancangan atau kiat-kiat Mbak dalam memberikan stimulus nih atau ibaratnya hal-hal yang positif untuk membangun SDM pengawas nih yang di jajaran kita ad hoc yang di bawah nih Mbak? Nah ini nih pertanyaan yang cukup menarik ya, karena memang saya sendiri itu mempunyai program kerja itu adalah pembenahan SDM, itu khususnya untuk Kabupaten Tapanuli Tengah yang secara ininya itu harus tertib administrasi. Itu yang pertama saya tekankan. Bahkan kemarin setelah dilakukan rapat dengan Panwascam, itu saya memfokuskan bahwa setiap ada laporan, setiap ada hal yang ingin disampaikan pada Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah itu melalui mekanisme surat. Mari kita tertib administrasi, yang artinya kita juga harus menjaga diri kita sendiri, yang artinya kita nggak tahu ke depannya nanti gimana, apakah ada permasalahan, apakah ada sengketa atau hal-hal yang lainnya. Setidaknya kita sudah punya dokumen gitu loh, bukan hanya argumen. Kita harus ada dokumen nih. Kalau seputar argumen ini nggak diterima di dalam hukum, sebenarnya argumen ini kan tidak terlalu diiniin, tapi kalau dia sudah berbentuk dokumen yang sah, ya, Bisa menjadi bukti ya? bisa menjadi bukti yang sah kan begitu. Jadi saya lebih ke pembenahan internal dari Bawaslu-nya, baik itu dari Bawaslu Kabupaten Kota maupun jajaran ad hoc ke Panwascam atau PKD-nya sendiri. Saya fokusin di situ. Setelah menjabat nih Mbak sekian beberapa bulan ya kan, udah pernah belum turun ke kecamatan bertemu langsung dengan teman-teman ketua dan anggota Panwaslu kecamatan beserta PKD gitu loh Mbak? Udah pernah belum selama menjabat beberapa bulan nih? Udah, mungkin ada beberapa kecamatan memang belum keseluruhan karena kita juga banyak kegiatan di luar kota, dinas di luar. Namun ketika saya memang berada di kabupaten kota dan memiliki waktu luang untuk kunjungan ataupun sekedar sidak ataupun monitoring, saya akan lakukan karena banyak juga dari pimpinan ataupun ya pimpinan kecamatan, termasuk kecamatan kita itu komplain terkait dengan baik itu masalah sekretariat atau apa hal-hal sebagainya. Karena saya juga selaku SDM, saya adalah kalau bisa dikatakan induk. SDM kan induk nih, dapurnya. Nah, ya kan SDM kan dapur dari organisasi ini begitu. Jadi mau tidak mau memang saya harus selesaikan masalah itu. Nah, kita kan berharap kan kalau kita tidak melakukan pembenahan di dalam, di ruang lingkup kerja kita sendiri, bagaimana kita bekerja di luar. Nah, itu yang saya terapkan sekarang, saya sampaikan ke Panwascam, kita perbaiki dulu diri kita di dalam. Apa yang kita lakukan, apa yang akan kita lakukan, dan apa rancangan yang akan kita lakukan, itu harus efektif. Kalau kita tidak merancangnya dari awal atau di sekitaran kita ini, bagaimana kita bisa merancang ataupun melakukan pengawasan itu se-efektif mungkin gitu. Jadi harus dilakukan pembenahan dari awal, baik itu dari Panwaslu kecamatannya sendiri maupun dari pihak sekretariat, karena sekretariat adalah supporting ya, iya kan? Iya, support sistemnya ke Panwaslu kecamatan. Tanpa ada mereka pun kita nggak bisa bekerja apa-apa. Nah, tanpa ada kita juga sekretariat mau gimana kan begitu. Jadi harus mempunyai hubungan yang baik, koordinasi dan kerjasama yang baik agar kita efektif. Begitu. Wah, berat ya, baru berkunjung terus ternyata banyak nih curhatan dari teman-teman di Panwascam. Iya, benar. Baru aku pengen tahu nih, gimana sih, kan Mbak yang termuda nih, kan pasti ketemu sama stakeholder yang ibaratnya usianya mungkin dan kemampuannya mumpuni itu, mereka sudah jauh nih dari Mbak kan. Ketemu sama kemarin sempat ketemu sama Pak PJ ya Mbak ya, iya, sama Pak Kapolres. Iya. Gimana sih untuk memulai nih hubungannya baik, komunikasi yang baik nih dengan para stakeholdernya dari Iya. Bawaslu sendiri Mbak? Sebenarnya sih awalnya nih ya, kayak kemarin kan ada kegiatan tuh Iya. di GOR. Ya. Nah kan,
ada penyampaian materi. Sebenarnya pertama agak gugup nih kan, di depan saya itu pejabat-pejabat negara semua, ada Pak Kapolres, ada Pak Dandim, ada Pak PJ, Pak Sekda, semua dan sebagainya, dan seluruh jajaran stakeholder bahkan dari kejaksaan juga ada. Itu agak gugup sebenarnya pertama. Cuma sekarang kan gimana cara kita mengendalikan diri, nah gitu kan. Jadi kalau saya sih lebih fokus kepada, karena saya juga dulu pernah ikut organisasi, sudah ditanamkan koordinasi. Nah, bagaimana cara kita berkoordinasi dengan baik ataupun cara penyampaiannya gimana? Sebenarnya pertama ini agak-agak ini, cuma memberanikan diri itu loh. Pak izin begini. Jadi seputarannya memulainya dari awal seperti itu aja. Gitu. Nah, sekarang karena lambat laun saya belajar bagaimana mekanismenya melakukan pendekatan diri kepada jajaran stakeholder yang sudah saya jumpai. Memang ada beberapa ini yang belum saya ketemui kan, cuma memang waktu yang tidak mengizinkan. Mungkin nanti kedepannya akan dilaksanakan. Jadi seputarannya ya gimana cara kita untuk menghormati mereka, itu yang pertama. Ketika kita sudah menghormati mereka, bagaimana cara kita berbicara akan timbul secara tidak natural ya, secara natural dia akan timbul. Jadi pembicaraan di situ juga begitu saya membunyikan seperti ini dapat tanggapan positif, pembicaraan itu akan berlanjut. Jadi yang pertama itu bagaimana cara kita menghormati mereka sebagai sahabat kita atau sebagai stakeholder yang dalam intinya adalah sama-sama ingin pemilu tahun 2024 ini berjalan dengan damai. Asal dia satu tujuan aja itu pasti dapat. Ya benar. Tadi kan stakeholder udah. Terus ini pertanyaan terakhir nih Mbak, karena tanpa mereka ini juga kita nggak bisa berjalan nih. Betul. Yaitu partai politik. Gimana nih Mbak? Pasti kan Mbak juga pengen nih jaga hubungan supaya jangan dianggap berpihak nih kan. Betul. Karena kan baik KPU atau Bawaslu sering nih kena serangan head comment dari masyarakat bahwa ada keberpihakan nih Mbak. Iya, betul. Gimana sih Mbak bisa nantinya menjaga hubungan netral kepada semua partai politik diperlakukan sama gitu loh Mbak? Nah sebenarnya sih nggak saya aja ya, saya harap juga teman-teman yang lain juga bisa membangun komunikasi. Yang pertama apa? Kita membuka ruang kepada semua pihak, jangan hanya satu. Jangan kita ada istilah dia timpang, yang artinya bahwa ke partai A kita keras, ke partai B kita nggak keras, yang artinya bahwa kita harus menyamakan diri kita dengan mereka. Itu yang pertama, melakukan komunikasi yang baik dengan mereka, bukan hanya satu. Nah bagaimana caranya? Sering kumpul bersama mereka, siapa yang datang silahkan dilayani, walaupun bukan kita kan bukan KPU melayani, bukan salam awas, kan begitu kan. Tapi kan sekarang presetannya Bawaslu mengawasi dan melayani Mbak. Iya, sebenarnya sih melayani dia betul ya kan. Iya. Karena siapa aja yang datang harus kita layani. Gitu. Iya benar, karena kita nggak bisa menolak, Bener, betul kan. Jadi siapapun gimana caranya, ya itu dia. Sebenarnya ini yang perlu saya sampaikan kepada masyarakat untuk tidak menikmati berita-berita hoax atau setengah-setengah, karena banyak dia dari video-video yang tidak secara utuh itu dipotong hanya untuk menggoreng ini untuk menjadi masalah kan itu. Jadi itu saya himbaukan kepada masyarakat, karena apa, saya yakin dan percaya bahwa peserta pemilu ini adalah peserta yang memang ingin pemilu ini berjalan dengan damai. Ya bagaimana ya, kita saling koordinasi dengan baik dan komunikasi dengan baik. Baru aku minta nih Mbak satu pesan ke peserta pemilu dan masyarakat. Pesan dari Mbak. Pesannya, mari kita jaga pemilu ini, khususnya pemilu 2024 di Kabupaten Tapanuli Tengah berjalan dengan damai. Mari kita berkoordinasi dengan baik, mari kita berkomunikasi dengan baik, karena kita satu tujuan, pemilu damai untuk tahun 2024, khususnya di Kabupaten Tapanuli Tengah. Yeay. Salam awas. Oke, thank you ya Mbak. Oke. Terima kasih kepada Mbak Sinta, Ya. Ketua Bawaslu Tapanuli Tengah yang sudah sudi hadir nih di ruang podcast
pada episode perdana podcast Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah. Iya, sama-sama. Terima kasih kepada sahabat Bawaslu. Hari ini kita sudahi untuk episode perdananya. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Salam awas dari Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah.